Dari sang Super King, di game pertama dia berhasil mendapatkan kemenangan. Dan MPL Arena, boleh minta tepuk tangannya. Perfect debut untuk Super King atau bahkan Rebellion membalaskan dendamnya. Iya, ini adalah kesempatan terakhir untuk Rebellion. Tentunya dengan 1-0 di tangan pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Apakah Super Ken dan juga Saken masih bisa untuk meneruskan match rate dari MDL mereka di panggung MPL? Atau justru Rebellion? Alright, ini adalah keputusan yang cukup jarang aku lihat ada Lancelot di sini ya. Mungkin ini bisa menjadi keputusan yang baik untuk para pemain dari tim Rebellion karena kalau misalnya dari Vincent nggak ngamanin early gaming pressure yang dia miliki, ini cukup bisa berbahaya. Ya. Mereka memiliki Heist dengan power of cloud-nya. Dan tentunya para pemain dari tim Rebellion, mereka udah harus siap mengatasi konsekuensi itu. Dan ini pergerakan dari Rebellion yang sebenarnya bisa langsung ngincer ke arah Moreno ya. Ini yang perlu mungkin diwaspadai juga oleh Bigetron Alpha. Mereka mungkin bakal berfokus gimana caranya mereka menghentikan farmingan dari seorang Haze di area early-nya. Tapi ingat, mereka dari Rebellion mereka punya Swallow dan poke damage. Buset Yang diberikan Saken, ini nangis sih Wijanarko ya. Buset, sakit banget itu di early seperti itu. Apalagi nanti di arah itu the late game. Ini agak cukup melihat permainan yang pasif di early game yang harusnya tidak ditunjukkan oleh seorang Vincent. Karena Vincent akan coba melakukan rotasi ke arah bottom lane setidaknya memocan. Dengan jungle-jungle yang dia miliki, dia setidaknya ngasih pressure dikit aja ke arah Saken. Karena fun fact-nya, kita bakal lihat dalam debutnya Super Ken menjadi pemain dengan kill terbanyak ketiga di MPLID Season 11 dengan 11 kill. Dan bahkan kita bisa melihat juga kalau dirinya ini bisa menjadi superstar di arah bottom lane dan first spot masih didapatkan. Fear No Cure, ini dia early aggression yang harus dia miliki. Early yang harus dipegang oleh Rebellion. Karena kalau Rebellion early-nya pasif seperti ini bisa menjadi buah si malakama untuk dirinya sendiri. Iya, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan pemain-pemain Bigetron Alpha ya, Rebellion ini mereka cuma memiliki efek sisi dari Swallow, dari Wijanarko dan juga dari Kars-nya. Oke, langsung menuju ke arah objektif gaming. Team fight akan coba dibuka, all in terhadap seorang Branch akan transform yang belum didapatkan. Tapi Retribution kali ini nampaknya tidak berhasil didapatkan oleh kedua belah pihak. Bahkan Rebellion 1 poin Swallow sangat maksimal mengamankan satu buah. Oh, sorry. Moreno bro yang ternyata yang mendapat Iya, Moreno. Aku kira tadi Swallow, karena Swallow kan jadi Parsha juga tadi kan sempat ya. Tapi dari Bigetron Alpha, Moreno lah yang berhasil untuk mendapatkan objektif turtle by Samsung Galaxy S23. Dan dengan penculikan ke arah Fear No Cure tadi ya di area bawahnya. Sebenarnya ini juga memberikan sedikit celah untuk Rebellion. Sebenarnya mereka bisa untuk maksimalin rotasi dengan 3 pemainnya. Oke, KY di arah top lane tapi Swallow bakal coba di take down. Akankah team fight di arah top lane juga menjadi kemenangan untuk tim Bigetron Alpha. Jujutsu Kaisen yang sangat keren digunakan oleh Saken. Jangan lupa buat kalian semua dapetin dengan diskon 50% ketika putaran pertama ya. Iya. Hanya di dalam in-game dan ini dia. Again and again, prediksi para caster menuju ke arah Bigetron Alpha. Mendominasi dari 6 dengan 5 vote. Dan Arashi tetap believe terhadap Rebellion. Karena lihat deh pergerakannya dari seorang Wijanarko ini mau nggak mau dia harus sedikit nge-babysit juga ke arah seorang Heist di area atasnya. Karena poke damage dari Saken ini begitu menyulitkan posisi Heist. Mau nggak mau Heistnya agak harus main sabar dan membuat Wijanarko harus bisa naik ke area atas untuk nge-cover seorang Heist ini. Dan meskipun begitu kita lihat pasif permainannya masih membuat Bigetron Alpha berada dalam keunggulan. Pasukan Bigetron Alpha kali ini mereka benar-benar mencari momentum gimana caranya untuk bisa mengamankan pick over tanpa harus ada team fight besar. Power early yang cukup tinggi dari Rebellion itu yang membuat dirinya berpikir untuk 2-3 kali lipat mengamankan poinnya dengan pasti. Jangan sampai keambil. Dan sekarang akan menjadi pertempuran kembali di arah Turtle. Dan jangan sampai Rebellion kehilangan ini. Ini ada potensial perfect Turtle. Sakennya goldnya banyak. Ini bakal berat banget untuk Rebellion. Tapi para pemain dari tim Rebellion mereka berada di garis depan. Oh my god, Fear No Cure mencoba untuk melakukan zoning. Black Turtle dapatkan one charge.
from Wichan Narko. Berhasil mengamankan turtle yang selanjutnya. Kars versus everybody. Moreno bakal coba ditumbangkan. Tapi lihat Oli yang dilakukan dari seorang Kars. Menghilangkan seorang Moreno bersama dengan Swallow di depan sana. Memfollowing dengan luar biasa. Tim Rebellion kali ini berhasil diacak-acak oleh seorang Kars di depan. Bahkan Kars tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia udah melakukan the best thing yang dia bisa lakukan. Dia bisa mendistract objektif gaming Bigetron Alpha. Dia bisa membuat dua player Bigetron Alpha di belakang sana nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, itu dengan adanya buying time yang dilakukan oleh Kars langsung ngebuka satu buah Black Dragon Form. Mengunci pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang coba untuk melakukan backup ke arah Super Ken ini ditahan sama Kars. Dan bahkan dia berhasil untuk numbangin Vinokir kedua kalinya. Yes, dan bahkan kalau bisa kita bilang, Kars udah melakukan yang terbaik itu yang udah aku bilang tadi Super Ken. Mencoba untuk menangkap Wijana, aku nampaknya masih gagal. Para pemain dari tim Rebellion bakal coba untuk mengadu kembali. Terlalu banyak crowd control yang dimiliki dari tim Rebellion yang membuat mereka sekarang unggul. Dari segi gold dan bahkan sedikit saja. Iya, dan dengan adanya satu buah emblem yang berbeda ya sebenarnya dari Moreno dan juga Swallow. Ini Swallow lebih mementingkan gimana caranya dia bisa dapetin item lebih cepat. Tapi dari kedua match ini benar-benar bisa dapetin. Narko, sorry to say. All in pasti bakal dia dapatkan. Udah nggak ada bisa kemana-mana lagi. Udah nggak punya flicker. Wild Charge dikeluarkan. Dan bahkan Wild Charge-nya digang. Mau kemanapun dia Wild Charge, dia pasti akan kepetok tembok. Tapi Kars bakal coba dipancing. Pasti bakal coba digunakan. Swallow is coming out. Coba untuk farming satu damage yang terlalu besar. Super Ken. Press ward-nya berhasil terpancing. Dan ternyata Kars tidak berkalkulate itu. Dia tidak mengkalkulate kalau dia ada ultimate dari Super Ken. Bahkan pasukan Rebellion lah yang memancing damage Super Ken sebesar itu tadi. Iya, dan itu dipaksa meskipun udah terkena satu buah Petrify dari Kars. Tetap aja damage dari Super Ken ini yang kita lihat tentunya dengan bar abu-abu ya itu bakal menambah damage dari Super Ken. Yang tadi aku mau bahas adalah dari kedua mid laner ini sama-sama memberikan dengan adanya penetration. Jadi damage-nya akan lebih sakit tapi Ki, ngapain? Nggak lihat? Oke, nggak masalah. Kita bilang saudara Kars versus everybody bersama dengan Watcher. Wabok combo combro yang luar biasa. Dikeluarkan Revolution. Menuju ke arah backline. Tim fighter terpecah. Kars versus everybody. Again and again. Kars by time yang udah dilakukan. Tapi Hais membalikkan kembali keadaannya. Bersama dengan Saken. 1 point kill. Mereka tetap masih bisa diambil. 2 hilang. Kars, Wija, Narko. Bahkan Vincent yang mendapatkan turtle aja. Nggak cukup damage Momo-chan. dan bahkan Saken tadi ngebuka satu buah go away ketika ada Blazing Duet dari Hais keluar. Dan kalau kita melihat dari item in game, Moreno masih mau coba untuk memaksakan di area midnya. Vincent terlihat di area depan, namun item in game by Dunia Games yang kita melihat di sini dari Early, sebenarnya Hais ini udah bener-bener di pressure habis-habisan. Saken bener-bener dapetin banyak banget gold farmingan yang begitu bebas untuk Saken. Membuat dia bisa untuk mengamankan satu buah Corrosive Strike. Tapi Hais bener-bener harus mainnya sabar. Rebellion mereka harus buying time untuk ke arah Hais-nya. Biar bisa bawa game ini ke arah mid to the late game. Karena kita tahu power pick dari Cloud ini bener-bener kuat banget di area late game. Super Ken di Kars depan bakal coba melakukan invasi. Langsung permainan dari tim Rebellion mereka dipaksa. Tapi press rate-nya gagal. Tidak berhasil keluar. Damage tidak ada yang muncul. Kaye mundur ke arah belakang mencoba untuk menyelamatkan diri. Para pemain dari tim Rebellion. Swallow langsung ada Veda Estre. Mencoba following out. Tapi Saken berhasil men-take down. Black Dragon transform dan bahkan go away save the day. Kars gak bisa masuk lebih dalam lagi untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Ini robot yang berbeda. Robot early game yang sangat kuat diprogram ulang oleh seorang Aldo. Dan bahkan Vinokir kali ini membuat para pemain dari tim Rebellion terperangkap. Vincent gak bisa kemana-mana. Kiting, itu dia kawan-kawan. Kita harus ingat, nafsu membunuhmu. Agak sedikit mengambil resiko karena posisi dari satu buah barrier dari Wijanarko ini udah dibuka duluan. Dan Vincent masih mencoba untuk muncul masuk ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang itu notabene juga masih ada damage dari turret di area mid-nya. Iya, tapi benar-benar ini dengan adanya komposisi terbaru dari Bigetron Alpha. Jujur, ini mereka terprogram ulang. Ini bener-bener Bigetron Alpha, robot yang beda, robot early game, robot agresif yang berhasil bermain dan bahkan dia bukan hanya agresif, dia mainin objektif, dia nggak fokus ke arah Saken. Biasanya kita lihat mereka fokus ke arah Marky. Marky punya late game insurance yang kuat, tapi sekarang beda powernya. Mereka bisa fokus ke Super Ken, ke arah Saken. Moreno juga punya power.
Dan ini harus diperhatikan oleh Rebellion Zion. Mereka udah gak bisa ke-targeting ke satu orang lagi, Momo-chan. Aku setuju. Ini mau gak mau mereka harus benar-benar main as a team, as a team fight-nya harus benar-benar gede-gede banget. Tapi Black Dragon Transform telah dikeluarkan. Saken menjadi pilihan utama. Mission Impossible kali ini dikeluarkan oleh seorang Kars, tapi nampaknya Arlot Joko one down. Blessing duet dikeluarkan, tapi free hit di arah belakang dari seorang Saken masih coba untuk bisa menumbangkan seorang bahkan Kars dan kawan-kawan kali ini mereka berhasil menumbangkan dua player Bigetron Alpha. Hais di sana mencoba untuk bertahan. Swallow dapetin 1 point kill, membalikan kembali keadaan dari tim Rebellion Zion. 4 versus 3 bukan hal yang baik. Bahkan Karsnya akan menjadi tumbal selanjutnya. Equal team fight 3 versus 3. Kita bakal lihat di sini Royal Rumble Retribution tetap di tangan Rebellion Zion. Tapi gitu-gitu, Saken berhasil untuk mendapatkan 1 point kill dan mengusir satu pemain, yaitu Kars juga yang di area midnya tadi coba untuk di-clear. Tapi Saken posisinya benar-benar di backup habis-habisan oleh Moreno. Iya, benar-benar di habis-habisan karena Saken itu menjadi tulang punggung keluarga ketika tidak ada apa-apa lagi. Wijanarko bakal coba ditumbangin, Federer one last hit, mencoba dikocek. Wijanarko, cannot. Nggak bisa. Dengan adanya semua skill yang sudah dia miliki, dia nggak bisa menggocek pergerakan dari Federer dan Vernocure. Kali ini orang yang bisa melakukan distraction, tapi sebelum Arlot kita highlight, kita menuju ke arah team fight terlebih dahulu. Langsung ada ke Wings, Super Ken mencoba diselamatkan, Blessing duet, tapi Vernocure ini dia hero Arlot kita yang benar-benar Arlot versus 2, Petrify Gaming dan Vernocure membalikkan kembali keadaannya. Vernocure still survive, bahkan Kars yang terperangkap dalam pedang sang Arlot. Itu pedang apa tombak sih? Itu tombak kayaknya. Tombak ya? Tombak. Berarti Tombak? Pedang tombak. Pedang tombak. Dia pada salah? Iya. Tapi yang menyeramkan dari Arlot ini adalah memang dengan ada yang dimana ini kalau marknya udah connect, itu udah bener-bener kena efek sisi yang luar biasa. Dan bahkan kita tahu dengan adanya satu buah Vengeance ini yang membuat sebenarnya ini dari cooldownnya Vengeance ini bisa reset, yang dimana Arlot sekarang tentunya akan jadi prioritas, apalagi sudah bisa digunakan di minggu yang ketiga. Tuh, pedang apa tombak sih? Tombak Itu ya? Kayak tombak punya Moskov ya? Ya tapi kayak pedang tuh yang kiri. Ya pokoknya nih hero Arlot juga. Dan bahkan hero ini yang penting adalah gimana caranya dia bisa ngamanin crowd controlnya. Itu benar-benar membuat musuhnya nggak bisa bergerak sih. Aku asal sama tadi ada sedikit. Kalau misal hero ini tuh harus ditargeting gitu loh Momo-chan. Tadi aku sempet main sama Mirko, kita kan ngereng tuh. Gimana Arlot ini salah menancapkan tombaknya, malah ke aku. Harusnya di sebelahnya tuh ada Melissa, jadi karena auto click. Jadi bener-bener emang hero mekanik sih. Oh, jadi kayak memang orang-orang kayak aku gini nggak bisa main itu lah. yang nggak bisa asal pencet spam aja ya. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk Oke, watch out with flicker. Melissa ke away, dia dalam turret malah menjadi sebuah malapetaka untuk Rebellion Zion. Extreme fight yang gak baik. All-in yang cukup berbahaya di dalam turret. Bahkan Wijanarko terperangkap. Mencoba diselamatkan. Mereka dalam team fight yang besar tadi cuma bisa mendapatkan satu buah turret dan juga Moreno. Itu setidaknya membuat mereka punya waktu sedikit untuk tidak terdorong dari minionnya. Cuma kalau Rebellion seperti itu lagi, posisi di dalam turret dan terjepit go away, waduh itu bisa wassalam. iya, 2 kali mereka kayak gitu ya. Yang Ya tapi bagus, inisiatifnya bagus menurut aku. Rebellion bagus tapi jangan di turret. Karena go away-nya itu akan menjepit takutnya. Karena sekali kejadian pas Vincent tumbang, dan yang kejadian kedua kali adalah barusan yang dimana mereka cukup berani untuk masuk inisiasi langsung di area turret mid-nya, yang padahal itu udah ditunggu juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang udah ngelihat 3 pemain sudah bersiap di sana. Dan ingat posisi dari Ki ini masih punya Tyrant Rage dan juga Tyrant Revenge. Memang dari sisi Rebellion Zion mereka punya Grok yang kita tahu dengan Power of Nature ini bakal anti-CC. Jadi kemungkinan Wall Charge masih bisa digunakan untuk Wijanarko mengincar ke arah Moreno yang bisa ngebuka Federer Astrek, karena posisi dari Tyrant Rage-nya dan juga Tyrant Revenge ini bisa dihalau dengan adanya satu buah Power of Nature. Alright, Super Ken di sana akan coba maksa, langsung ada satu buah Watchas. Super Ken masih coba untuk bertahan, KYY nggak dapetin siapapun di garis depan. Watchas telah diberikan, informasi didapatkan, informasi yang cukup mahal untuk Bigetron Alpha. Rebellion Zion kali ini mereka harus sedikit meng-kiting, membuying time sampai mereka punya utility yang sama. Wave mungkin bisa didorong terlebih dahulu untuk seorang Kars atau mungkin Hais di depan sana. Super Kane
Memancing keributan, damage high sudah lumayan sakit. Udah lumayan nih. Saken belum terdeteksi, belum ada Kars di sana yang memberikan Black Dragon Transform dan bahkan ada KYY yang memberikan informasi. Ada Swallow dan kawan-kawan di sebelah sana. Saken, Feder Attack, tim fight dikeluarkan Heist, Wind of Nature. Kali ini membuat Saken masih bisa bertahan bersama dengan satu buah Fear No Cure. Mundur ke arah belakang, KYY ter-take down. Wind of Nature dari seorang Saken membuat seorang caster perangkap di garis depan. Dua hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk para pemain tim Bigetron Alpha. Nggak punya daya dobrak di depan. Mereka nggak punya frontliner. Nggak bisa ada yang mengamankan Super Ken untuk laju menuju ke arah Lord yang selanjutnya memocan. Yang mereka hadapi ini adalah Cloud yang tidak boleh sampai dibawa ke arah late game. Apalagi dengan basic attack yang kita udah ngeliat dari Haze ini udah mulai berasa ke arah Ki dan juga ke arah seorang Super Ken. Dengan adanya satu buah mungkin Demon Hunter Sword di tangan Heist, ini tentunya mampu untuk melumat pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Di garda depannya nggak akan se-tanky Early. Oh, Wijanarko terperangkap tapi ternyata masih bisa bertahan. Feder Attack untung yang tidak terlalu lama dari cooldown reduction-nya membuat tim Bigetron Alpha bisa bertahan. Tapi Rebellion Zion kali ini mereka benar-benar mengamankan posisi mereka yang tadinya under. Sampai sekarang mereka bisa mengungguli 5.000 gold ini dengan 3 orang yang spesial menurut aku. Ini udah... Mereka ada Kars, ada Wijanarko, dan ada Heist. Udah secara nggak langsung sebenarnya Heist mereka udah bisa dibilang dapetin gold tambahan, gold yang seharusnya sempat dipegang oleh Bigetron Alpha di early tapi sekarang udah dipegang oleh Rebellion Zion. Jadi posisi Heist apalagi yang tadi aku disebut dia punya Demon Hunter Sword, Ken dan Super Ken dan juga dari Ki ini udah nggak bisa asal 1v1 sembarangan dengan Heist. Ki harus benar-benar bisa dapetin momentum dengan satu buah Tyrant Revenge-nya. Mengincar ke arah target yang bisa ditumbangkan. Kalau memang nggak bisa dapetin Haze-nya, harus ada satu pemain lain dari Bigetron Alpha untuk ngincar ke arah Haze. Jadi jangan dibiarkan Haze-nya free banget di area backline. Oke, mereka mulai udah harus ancang-ancang sama Wijanarko sih. Dari tadi Wijanarko ini berbahaya banget. Dia yang selalu menginitiate. Dan ketika dia udah berada di garis depan, mereka harus mencari keberadaan di mana Kars berada. Wow, terang map dari Bigetron Alpha. Sentry yang sangat baik digunakan. Tapi Super Ken menerangkap satu orang di depan sana berhasil melakukan satu buah poin. Tapi nampaknya gagal. Swallow masih bertahan hidup di garis depan. Para pemain dari tim Bigetron Alpha mempertahankan satu buah wave di arah mid dan juga bottom lane, tapi mereka tetap harus sadar kalau mereka harus merelakan satu base turretnya pecah begitu saja. Dan buat kalian semua jangan lupa beli voucher game di Dunia Games, kalian bisa mendapatkan bonus hingga 3 GB everybody. Wow, jangan sampai keseruan dari match MPL ini ya terhenti karena kalian kehabisan kuota, jadi langsung cek aja di duniagames.co.id. Dan sekali ini Rebellion Zion mereka udah berhasil dapetin power spike untuk seorang Cloud Heist yang belum tumbang sama sekali. Gak boleh tumbang, gak boleh. Gak boleh tumbang, gak boleh tumbang. Masalah menit 17 mau bocan. Iya. Jangan sampai. Dengan 7.600 perbedaan net worth kali ini dipegang oleh Rebellion Zion di menit yang ke-17. Swallow menjadi damage deal terbesar. Sementara Moreno masih bisa menjaga posisi dengan amat baik. Tapi setuju, apa yang tadi sempat di spotlight sama seorang sama Oji ya, dengan adanya Wijanarko, ini dia selalu bisa ngebuka surprise inisiasi dengan flicker dan juga wall charge. Jadi siapapun yang ketangkap sama Bigetron sama Rebellion Zion, dengan adanya inisiasi yang dibuka sama Wijanarko, ini selalu di follow up. Masalah itu, follow up yang datang dari Rebellion Zion ini tidak diduga-duga oleh Bigetron Alpha. Mau saya lihat Vincent punya dealer damage di atas Wijanarko, berarti rendah banget dealer damage yang dia miliki, tapi mundur ke arah belakang, Fedestek tadi keluarkan, dibasket kembali, Wijanarko ter-take down. Menit 17 ketika 15 detik lagi menuju Lord yang terhormat. Team fight akan tidak adil. 5-4. Ini kemungkinan besar akan dipegang oleh Bigetron Alpha. Tapi melihat ada gold yang cukup tinggi, mungkin saja Rebellion Zion setidaknya bisa meng-cancel Lord yang dimiliki Bigetron Alpha Memocan. Iya, tapi ingat ini Heist yang perlu diwaspadai juga karena saat ini Heist yang akan menjadi damage dealer utama dari Rebellion Zion. Jangan sampai ketika Bigetron mereka berhasil untuk dapetin objektif Lord-nya, mereka bisa dirontokin oleh damage dari Heist yang kali ini udah mulai terlihat di area rivernya. Oke, Kars setelah membuka Black Dragon Transform, nampaknya ini ada sedikit salah target. Kars hanya berputar-putar dan mencoba untuk meng-cancel permainan dari tim Bigetron Alpha. Tidak ter-cancel. Mereka masih mau teamfight kembali. Tidak di-cancel karena Wijanarko is back to the lane of dawn. Dan pancingan mereka menuju ke arah seorang Heist. Kayak di garis depan bersama dengan Fear No Cure. Dan bahkan Watcha dikeluarkan. Ini pertukaran yang cukup adil. Sakit. Teamfight yang tidak bisa dibendung kembali dan Retribution di tangan Super Ken. Membalikan kembali keadaan. Vincent ter-take down. Ini bencana untuk Rebel.
Rebellion Zion. Ketika ada satu conceal play dibuka oleh Rebellion Zion, terlihat di depan mata seorang Ki, ditahan Tyrant Revenge-nya, mereka benar-benar nungguin semua resource skill yang dimiliki oleh Rebellion Zion ini keluar dulu. Kalau kita ngeliat instant replay by Samsung, ini kelihatan Wijanarko-nya udah nge-push duluan ke area depan, Super Ken sempat ketahan tapi posisi Lord-nya ini masih dipok sama pemain-pemain dari Rebellion. Dan bahkan Saken memanfaatkan hal tersebut. Gak ada satu buah wall charge. Dan bahkan dari Swallow pun bisa dibilang gak bisa untuk membackup pemain-pemain dari Rebellion Zion. Oh my god, Kars berada di garis depan, jangan sampai ter-takedown karena gak ada lagi high ground. Gak ada Kars, gak ada Swallow. Itu bisa berbahaya Moreno. Masih coba poking damage dilakukan menuju ke arah seorang Wijanarko. Tidak ada invasi tambahan untuk tim Rebellion Zion. Mereka harus melakukan clear minion di arah top lane. Ini Lord yang di-evolve. Ini Lord yang cukup kuat untuk mereka selesaikan dengan cepat. Tapi Super Ken memaksakan best to Saken udah gak bisa lagi dibendung. Wijanarko Sakara telah maut. Membuat para pemain dari tim Rebellion dan bahkan Vincent gak bisa masuk lebih dalam lagi. Itu dia pertanyaanku. Dengan adanya satu buah Lancelot. Apalagi di arah lead game seperti ini. Dengan damage deal yang dia berikan saja. Damage deal-nya tidak jauh dari Wijanarko. Dan bahkan Big Hero Alpha mereka maksimalnya untuk ngeculik satu. Nggak bisa lagi bertahan dari seorang Vincent. Kaye di garis depan. Mencoba menginvasi, mencoba memberikan damage yang tertahan oleh dirinya. Tapi Super Ken, ingat, dia tidak punya jarak yang jauh. Dia tidak bisa menggapai Heist. Dia bakal dikacang-kacangin sama Heist. Tapi Conceal Gaming telah dikeluarkan. Tim Rebellion Zion, Kars is back. Go to the land of... Mereka harus mundur sih. Sabar sih. Mereka harus mundur sih. Mereka nggak bisa kalau teamfight di situ. Dan Watchers dikeluarkan. Membalikan kembali keadaannya Saken free hit. Swallow nggak bisa kembali. Tapi Heist di tempat sana membuat para pemain tim Rebellion berhasil mendapatkan 2 point kill. Moreno ter-takedown. Immortality pecah. Karsnya pun masih bertahan dengan ada 1-2. Shutdown yang dia dapatkan. Para pemain dari Big Getron Alpha masih memenangkan teamfight mereka. Tapi Heist gak bakal melepaskan begitu saja. Damage yang sangat besar. One last shutdown. Looking for wipeout. Big Getron Alpha. Kali ini masih coba untuk bertahan. Vincent is coming. Vernocure memaksakan immortality-nya pecah. Tapi lihat, Vader Strike yang berhasil membuat tim Rebellion Zion ketar-ketir. Moreno. Tenaga terakhir untuk bisa menumbangkan Swallow yang terlalu kuat di depan sana. Gila, itu hampir banget sih sebenarnya dari Big Hero Alpha bisa di wipe out oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion kalau Heist-nya nggak ketangkap. Ini Heist posisinya dia blazing duet, tapi dia cuma nyicilnya tuh ke arah Ki. Dan akhirnya dia tahu banget pemain-pemain dari Big Hero ini cukup jauh dari jangkauannya sampai dia yang harus battle mirror image ke arah Moreno. Tapi masalahnya Morenonya nggak tumbang. Dan itu sangat sayang banget karena posisinya harusnya Heist masih bisa untuk mencicil dan menumbangkan Moreno. Tapi lagi-lagi Vernocure save the day aku bisa bilang. Karena posisi kalau Vernocure tadi nggak motong, pemain-pemain dari Rebellion Zion yang ngejar ke arah Moreno dengan Vengeance dan juga downland strike-nya itu mungkin Moreno masih bisa ditumbangkan. Dan item in-game kita, kalau kita ngelihat by Dunia Games di menit ke-22 kali ini udah full equip sebenarnya. Dari Heist udah punya immortality bahkan. Sementara posisi dari Saken ini belum punya immortal. Dia lebih memanfaatkan ini Wind of Nature yang mungkin akan digunakan. Oke, tapi lihat ini mereka bakal coba all in terhadap Lord yang mereka miliki. KYY udah mencoba untuk mendeteksi di mana keberadaan para pemain tim Rebellion Zion lainnya. Para pemain tim Rebellion Zion mereka di poking. Wijanarko bakal coba di all in mundur karena belakang seperempat damage yang diberikan. Tidak ada lagi Vader Strike. Tidak ada lagi power tambahan. Mereka akan coba untuk mundur reset kembali. Informasi telah diberikan, no Vader Strike, tidak ada ultimate, tapi Conceal Gaming kembali membalikan kembali. Lihat, pasukan Rebellion sama-sama untuk mencoba melakukan cancel. Ini benar-benar kayak definisi PHP Gaming. PHP? Pemberian harapan Pashu. Oh. PHP. Saya kira apa ya, ternyata PHP ternyata teman-teman. Beda dong. Beda ya, tapi ini sebenarnya dari Big Hero Alpha mereka juga cukup respect. Kembali lagi. Kali ini Heist mencoba memberikan distraction. Ini benar-benar bermain di titik yang tergelap dari kedua belah sisi. Kenapa? Sama-sama bisa terwipe out, sama-sama bisa hilang pemainnya. Dan Super Ken yang sekeras itu pun juga bakal bisa dilenyapkan oleh seorang Swallow. Yeah. Jadi sama-sama punya blind spot. Ini blind spot gaming banget, lihat. Mereka sama-sama bingung mencari, oh lu di mana? Nerka-nerka, ini benar-benar tebak-tebak buah manggis. Iya, mau nggak mau kayak kedua romernya harus ngebuka map. Dan ini harus terang banget untuk kedua belah tim. Wijanarko yang sibuk coba untuk mendapetin posisi dari informasi di area bawahnya.
Sementara Supercat bakal coba untuk ngepok terlebih dahulu, membait kayaknya pemain-pemain dari Rebel Engine untuk bisa join team fight. Ini posisi Saken. Aduh, masalahnya Hais muncul di arah top lane. Informasi telah diberikan. Wijanarko seorang diri. Bakal coba di all-in. Fearnocure zoning out terhadap Vincent. Ada Kars juga di garis depan. Mencoba untuk memberikan back langsung transform. Akhirnya Kars terperangkap. Wijanarko sakaratul maut. Wijanarko still survive. Tapi informasi telah diberikan. Tidak ada dua crowd control. Ini harusnya Lord menjadi milik tim Bigetron Alpha. Lihat, mereka mau orangnya. Mereka bukan mau Lordnya. Mereka mau perang. Tapi sakit ter-take down. Instant pick off yang dilakukan. Bahkan dua hilang. Hais save the day. Hais berhasil menyelamatkan Rebellion Sion. Dan Lord di tangan Rebellion Sion. What a play from Hais. Dia mengincar langsung ke arah posisi Saken Saken. yang jadi tujuan utama dari pemain Rebellion Sion. Karena dia tahu dengan adanya poke damage dari Saken dengan middles ini ngebuat sebenarnya Rebellion Sion mereka nggak bisa terlalu yang overcommit ngincer ke arah pemain-pemain Bigetron Alpha. Wah. Meskipun dari itemnya ini udah dipegang oleh pemain-pemain dari Bigetron Wah, seru Alpha banget sih dan match juga ini. Rebellion Sion. Tapi sekarang kayaknya Immortality ini bakal jadi item yang cukup penting untuk Bigetron Alpha di menit 25. Oke, dan bahkan Saken tadi dengan satu kali semburan Swelo aja langsung helang begitu saja. KYY belum bisa menentukan momentum yang dia miliki. Malah ini dibalikan kembali keadaannya, ada Kars garis depan, ada Fearnocure, Feda STK di cancel begitu saja, all in Kars, Modify Gaming, escape dan Rebellion menggagal